Recording in progress. Lambang kemajuan pada atas jalan narawangan Pajajaran Panjungsi pengerti saja tining hati roh hakiki Pajajaran tempatnya ilmu lagai panemu saestu Pajajaran mumpuk kamerkara budi pikiran dan keahlian Pajajaran kagulen kita sekar harum kagungan lama cari ibadah sinar Nusantara duduk jalan pada sebuah sirihati Pajajaran Universitas di Bandung Pajajaran lambang kemajuan pada atas jalan narawangan Pajajaran Panjungsi pengerti saja tining hati roh hakiki Pajajaran tempatnya ilmu lagai panemu saestu Pajajaran mumpuk kamerkara budi pikiran dan keahlian Pajajaran kagulen kita sekar harum kagungan lama cai ibadah sinar Nusantara duduk jalan para sebuah sirihati Pajajaran. Undangan hadirin yang kami hormati, mohon perhatian. Upacara akan dimulai tepat pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Perlu kami informasikan bahwa upacara penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran pada hari ini diselenggarakan secara hybrid, di mana mahasiswa baru yang mengikuti upacara secara daring berjumlah 262 orang dan mahasiswa baru yang mengikuti upacara secara luring berjumlah 4 orang. Kami mohon partisipasi hadirin untuk dengan tertib mengikuti rangkaian acara ini. Selamat datang dalam acara Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru tahun akademik 2021-2022 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran, Kamis 26 Agustus 2021. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggul ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta bagi arwah pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan dan orang-orang yang berjasa bagi Universitas Pajajaran yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran membuka upacara penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, upacara penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran secara resmi dibuka. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Saudari Abdillah dari mahasiswa Universitas Pajajaran Angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
بكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan kamu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Wakil Dekan Bidang Pembelajaran Kemahasiswaan dan Riset Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran tentang penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan para anggota Senat FKG Unpad, Dekan, para Wakil Dekan, dan para manajer FKG Unpad, para Kepala Departemen FKG Unpad, para Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi FKG Unpad, Direktur RSGM FKG Unpad, Ketua Ikatan Alumni FKG Unpad, para Kepala Unit FKG Unpad, seluruh mahasiswa baru FKG Unpad, dan para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul pada acara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran tahun akademik 2021-2022 yang dilaksanakan secara luring dan daring. Mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022
terdiri dari mahasiswa program sarjana, program profesi, program spesialis, dan program doktor dengan jumlah keseluruhan sebanyak 266, dengan rincian sebagai berikut. Program pendidikan doktor sebanyak 3 mahasiswa dari jalur seleksi SMUP Unpad. Program pendidikan dokter gigi spesialis sebanyak 85 dari jalur seleksi SMUP Unpad, dengan rincian dari PPDGS Bedah Mulut sebanyak 10 mahasiswa, prostodonsia 12 mahasiswa, ortodonsia 14 mahasiswa, kedokteran gigi anak 14 mahasiswa, periodonsia sebanyak 9 mahasiswa, konservasi gigi 12 mahasiswa, penyakit mulut 11 mahasiswa, dan radiologi kedokteran gigi sebanyak 3 mahasiswa. Program pendidikan profesi sebanyak 71 mahasiswa dari jalur Unpad. Program studi pendidikan sarjana sebanyak 107 mahasiswa diterima dari jalur seleksi SNPTN sebanyak 28 orang, SBMPTN 45 orang, dan jalur SMUP Unpad sebanyak 34 orang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan segala bentuk amal kebaikan Bapak Ibu memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di dalam penyelenggaraan acara ini. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru di kampus FKG Unpad tercinta. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran di masa pandemi ini dan bersiap untuk menuju era tatanan baru dengan penuh semangat dan sikap optimis yang insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemakaian jas alma mater secara simbolis oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Dr. Dudi Arifin, Dokter Gigi, Spesialis Konservasi Gigi Konsultan, kepada perwakilan mahasiswa baru yang akan diwakili oleh 1 orang mahasiswa dari setiap jenjang. Perwakilan mahasiswa program doktor yang diwakili oleh Dr. Gigi Dani Rijali Firman MSc MSI. Perwakilan mahasiswa program spesialis yang diwakili oleh Dr. Gigi Narisa Luinda. Perwakilan mahasiswa program profesi yang diwakili oleh Revina Pramudani Arisa Putri Sarjana Kedokteran Gigi. Perwakilan mahasiswa program sarjana yang diwakili oleh Saudari Azka Mudia Rahmi Kusuma.
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran beserta perwakilan mahasiswa baru disilakan kembali ke tempat. Sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran, Dr. Dudi Arifin, Dokter Gigi, Spesialis Konservasi Gigi Konsultan, sekaligus memperkenalkan Guru Besar, Kepala Departemen, dan Ketua Program Studi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Senat dan Sekretaris Senat Fakultas, para anggota Senat Fakultas, para Wakil Dekan, Direktur Utama dan para Direktur RSGM Unpad, para Kepala Departemen, para Ketua Program Studi, para Sekretaris Program Studi, para manajer, para ketua pusat studi, ketua unit internasionalisasi, ketua unit publikasi ilmiah, ketua IKA Unpad Komisariat FKG, ketua BEM dan ketua BPM, para mahasiswa baru serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Para hadirin yang kami hormati dan mahasiswa baru yang kami banggakan, sebelum saya memulai menyampaikan sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pulang kampung dibeliin baju baru, adik kakak merasa senang semua. Selamat datang mahasiswa baru, senang menyambut kalian semua. Kita panjatkan puji dan syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai curahan rahmat dan karunia kepada kita, termasuk rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan yang kita nikmati pada hari ini. Kita dapat melaksanakan prosesi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021 dan 2022 pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran yang dilaksanakan secara tatap muka dan tatap maya. Sehubungan dengan masih dalam masa pandemi COVID-19, acara penerimaan mahasiswa baru kali ini diselenggarakan agak berbeda karena melakukan berbagai penyesuaian dan pembiasaan pada tatanan kehidupan baru atau new normal yang biasanya dihadiri oleh seluruh mahasiswa baru beserta para senat fakultas di kampus FKG Unpad Jatinangor. Kali ini dilakukan secara virtual dengan kombinasi daring dan luring. Kehadiran sebagian kecil pimpinan fakultas dan senat fakultas di kampus FKG Unpad Jatinangor merupakan kebahagiaan yang tak terhingga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, terutama saudara-saudara mahasiswa yang baru saja diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Kami atas nama Sivitas Akademika mengucapkan selamat datang di kampus tercinta Smart and Green Dentistry, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Sebagai ungkapan syukur kita, hendaklah kesempatan yang baik ini kita pergunakan seoptimal mungkin. Motivasi, minat, disiplin pribadi, niat bekerja keras, dan berusaha menjadi bekal saudara untuk melewati episode kehidupan di kampus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Fakultas Kedokteran Gigi Unpad
terbentuk pada tanggal 1 September 1959. FKG Unpad terbentuk berkat upaya panitia pembentukan FKG Unpad yang terdiri dari Profesor Dr. R. Mustopo, Profesor Surya Sumantri, MPH R. Suryadirja, Dr. Sasan Bosoiri, dan Profesor Nebere. Sejak tahun 2003, FKG Unpad membuka kelas internasional dengan menerapkan Student Active Learning dengan metode pembelajaran Problem-Based Learning. Mahasiswa berasal dari luar negeri, kebanyakan berasal dari Malaysia. Pada tahun 2003, FKG Unpad memiliki rumah sakit gigi dan mulut di kampus Sekelwa yang merupakan pengembangan dari klinik kerja mahasiswa. Para hadirin yang kami hormati dan mahasiswa baru yang kami banggakan, khususnya bagi para mahasiswa program studi sarjana dan profesi kedokteran gigi, untuk dapat menyelesaikan pendidikan dokter gigi dan mendapatkan gelar dokter gigi, maka saudara harus mengikuti tahapan program pendidikan dokter gigi, yaitu jenjang sarjana dan tahapan program profesi dokter gigi. Tahapan program sarjana menitikberatkan pada penguasaan basic medical sciences serta dental skill lab. Mahasiswa baru tingkat sarjana akan mengikuti program tahapan persiapan bersama atau TPB. TPB memberikan pembelajaran akademik dan pembangunan karakter, menanamkan rasa kebersamaan dalam bingkai NKRI, dan mengenalkan nilai-nilai pola ilmiah pokok Universitas Padjadjaran, bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. Kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran mengacu kepada kurikulum berbasis kompetensi dan sekarang akan bergeser ke kurikulum outcome-based education. Telah dirancang dengan menekankan kepada kemampuan mahasiswa untuk lebih banyak menggali informasi, menggunakan critical thinking-nya dalam menganalisis permasalahan dan mencari solusinya. Student-centered learning. Oleh karena itu, saudara dituntut untuk bisa membagi waktu, mengelola diri dengan baik, sehingga saudara akan dengan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Setelah menyelesaikan pendidikan di tahap sarjana kedokteran gigi, selanjutnya saudara akan melanjutkan studi di tahapan program profesi sebagai proses pendidikan klinik kedokteran gigi di Wahana Pendidikan RSGM Unpad, kawasan kampus Unpad Sekelwa Bandung, dan rumah sakit jejaring lainnya. Khususnya bagi para mahasiswa yang diterima di program studi dokter gigi spesialis, merupakan kebanggaan bagi kami sebagai institusi Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki program studi dokter gigi spesialis terlengkap di Indonesia. Saudara, sangat kami harapkan untuk dapat memperdalam keahlian secara spesialistik di pilihan program studi masing-masing, sehingga peningkatan kompetensi dapat saudara capai setelah menempuh dan menyelesaikan pendidikan baik di Wahana Pendidikan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unpad beserta rumah sakit jejaring lainnya. Sejumlah prestasi internasional juga beberapa kali telah berhasil ditorehkan oleh para mahasiswa baik sarjana, profesi maupun spesialis. Untuk informasi lebih rinci terkait masing-masing program studi, seperti mengenai proses pendidikan, saudara akan mendapatkan pengarahan dari setiap ketua program studi masing-masing. Khususnya bagi para mahasiswa yang diterima di program studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi, Bayi Riset, tahun ini merupakan penerimaan tahun ketiga program studi yang baru saja dimulai di tahun 2019. Sejak awal telah diminati oleh para dokter gigi, khususnya di kalangan militer, yaitu TNI dan Polri, dikarenakan dengan adanya pilihan konsentrasi kedokteran gigi militer sebagai salah satu pilihan konsentrasi yang tersedia. Dan tahun ini alhamdulillah kita sudah memperluas tidak hanya di TNI, tetapi juga konsentrasi kedokteran gigi kepolisian, insya Allah di tahun ini kita buka.
Selain itu pula, terdapat konsentrasi riset lainnya, tidak terbatas hanya pada oral biomaterial, pengembangan obat herbal bidang kedokteran gigi, tumbuh kembang oral maksilofasial, dan juga kesehatan gigi dan mulut. Masyarakat, kami sangat berharap melalui pendidikan doktoral by riset ini secara output dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang kedokteran gigi melalui beragam upaya publikasi ilmiah, dan juga secara outcome akan dapat memberikan dampak kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Para hadirin yang kami hormati dan mahasiswa baru yang kami banggakan, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kenyamanan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Berbagai fasilitas dan sarana telah disediakan seperti fasilitas dan sarana praktikum di kampus Jatinangor, fasilitas klinik di Rumah Sakit Gigi Mulut Unpad di Sekelwa, fasilitas internet dan buku-buku terbaru di perpustakaan yang bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Student Center di Jatinangor yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan kemahasiswaan. Namun perlu kita sadari bersama, untuk mahasiswa dari seluruh program studi, tantangan hari ini dan ke depan sangat berbeda dengan situasi sebelum pandemi COVID-19. Pandemi telah memaksa kita menjalankan berbagai perubahan dan penyesuaian, mengubah bagaimana cara belajar, cara berkomunikasi, dan cara bersosialisasi. Sehingga Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran ke depannya akan menekankan atau melaksanakan pembelajaran secara hybrid learning, merdeka belajar, internasionalisasi, dan lain-lain berdasarkan tujuan dari Universitas Padjadjaran, yaitu Universitas Padjadjaran menuju transformasi hybrid university. Hybrid university ini tetap diposisikan untuk menjamin proses penguatan pendidikan sesuai dengan nilai luhur dan ciri Unpad, menggabungkan keunggulan atas cara konvensional dan tuntutan masa depan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat. Pengembangan tetap diposisikan untuk menjamin proses penguatan keunggulan Universitas Padjadjaran sesuai dengan visi dan misi Universitas Padjadjaran. Adapun implementasi dari Unpad Hybrid University ini akan dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu tahap pertama yaitu tahap adaptasi digital pada tahun 2020 sampai 2021. Tahap kedua adalah tahap transformasi 2022 sampai 2023. Dan tahap terakhir adalah tahap implementasi total, yaitu pada tahun 2024. Prinsip akselerasi mengedepankan pendidikan di Universitas Padjadjaran yang harus relevan, berkualitas, inklusif, dan kompetitif. Untuk pendidikan klinik khususnya mahasiswa profesi dan program studi dokter gigi spesialis, kami pun mengacu pada panduan penyelenggaraan pendidikan di klinik masa pandemi yang diterbitkan oleh Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Indonesia dan juga Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia yang juga melibatkan kolegium bidang ilmu terkait. Berbagai persiapan secara sarana prasarana dan modifikasi kurikulum merupakan bagian dari upaya bersama kami antara fakultas, program studi, dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran untuk dapat memberikan layanan pendidikan secara berkualitas, namun memberikan jaminan keamanan terkait dengan protokol kesehatan, terutama dalam pencegahan penularan COVID-19 yang sampai saat ini masih terus kita upayakan. Kami sebagai pimpinan fakultas dan juga atas nama Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran berharap semoga dengan upaya kita bersama akan dapat menghadirkan suasana akademik secara optimal dan kondusif, sehingga dapat mengantarkan saudara-saudari mahasiswa baru untuk dapat mencapai kompetensi, berprestasi, dan juga lulus tepat waktu. Semoga setiap langkah perjuangan saudara-saudari selalu menorehkan kenangan yang membanggakan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak, Ibu, serta hadirin,
yang saya hormati, sebelum menutup sambutan, izinkan saya memperkenalkan para pimpinan yang hadir, baik secara luring di kampus FKG Jatinangor ataupun secara daring. Yang pertama, saya perkenalkan beliau adalah Ketua Senat Fakultas, yaitu Dr. Endah Mardiati, Dokter Gigi, MS, SP Konsultan. Ya. Kemudian yang kedua adalah Dr. Risti Saptarini Primarti, Dokter Gigi, SPKGA, Konsultan. Beliau adalah Sekretaris Senat Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian yang berikutnya, Dr. Dudi Arifin, DRG SPKG Konsultan. Saya sendiri barangkali, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa baru. Ya, lanjut. Kemudian Dr. Sri Susilawati, Dokter Gigi MKes. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset. Berikutnya adalah Dr. Endang Samsudin, Dokter Gigi SPBM Konsultan. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi. Berikutnya adalah Dr. Sri Cahayawati, Dokter Gigi MKes. Beliau adalah Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi. Profesor Dr. Ahmad Syauqi, Dokter Gigi MS. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Departemen Oral Biologi. Profesor Dr. Ani Melani Maskun, Dokter Gigi MS. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Departemen Oral Biologi. Profesor Dr. Arlet Susi Puspa Pertiwi, Dokter Gigi SPKGA MSI. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak. Profesor Dr. Harmas Yasid Yusuf, Dokter Gigi SPBM Konsultan. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran sebagai Kepala Departemen Ilmu Bedah Mulut dan Ketua Program Studi Spesialis Bedah Mulut. Profesor Dr. Ine Suherna Sasmita, Dokter Gigi SPKGA Konsultan. Beliau sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Beliau adalah anggota Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak. Profesor Dr. Hajah Mike Hemiawati, Dokter Gigi MS. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran sebagai Kepala Departemen Oral Biologi. Profesor Sunardi Widya Putra, MS PhD, Dokter Gigi. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Beliau adalah anggota Departemen Oral Biologi. Profesor Dr. Haji Suharjo, DRG MS SPRKG Konsultan. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran dan sekaligus sebagai Kepala Departemen Radiologi Kedokteran Gigi. Profesor Dr. Willianti Suwondo, DRG SP Pedo Konsultan. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran dan beliau sekaligus sebagai Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak.
Dr. Agus Susanto, DRG MKes SP Perio Konsultan, beliau sebagai Kepala Departemen Periodontik dan juga sebagai Ketua Program Studi Spesialis Periodontik. Dr. Endah Mardiati, MS, DRG MS, SP Konsultan, beliau adalah Kepala Departemen Ortodonti dan juga sebagai Ketua Program Studi Spesialis Ortodontik dan beliau juga sebagai Ketua Senat Fakultas. Dr. Irma Leni, DRG SPKG Konsultan, beliau adalah Kepala Departemen Konservasi Gigi, juga sekaligus sebagai Ketua Program Studi Spesialis Konservasi Gigi. Dr. Irna Supiawati, DRG SPPM Konsultan, beliau adalah sebagai Kepala Departemen Ilmu Penyakit Mulut dan Ketua Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Mulut. Dr. Nina Justiana, DRG MKes, beliau adalah Kepala Departemen Ilmu Teknologi dan Material Kedokteran Gigi. Dr. Asti Samyati Setiawan, DRG MKes, beliau adalah PLT Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat. Dr. Rasmi Rikmasari, Dokter Gigi Spesialis Prostodontik Konsultan, beliau adalah Kepala Departemen Prostodonti dan juga sekaligus sebagai Ketua Program Studi Spesialis Prostodontik. Dr. Elih, Dokter Gigi SP Ort Konsultan, beliau adalah Ketua Program Studi Profesi Dokter Gigi. Dr. Haji Azhari, Dokter Gigi MS SPRKG Konsultan, beliau adalah Ketua Program Studi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi. Dr. Risti Saptarini Primarti, Dokter Gigi SPKGA Konsultan, beliau sebagai Ketua Program Studi Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak dan juga sekaligus sebagai Sekretaris Senat Fakultas. Dr. Eriska Rianti, DRG SPKGA Konsultan, beliau sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi. Dalam kesempatan yang baik ini juga, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat yang telah menitipkan putra-putri terbaiknya untuk memperoleh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Semoga niat baik dan upaya yang telah kita lakukan akan membuahkan hasil yang baik, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam memajukan bangsa yang kita cintai ini di kancah internasional. Secara khusus, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penerimaan mahasiswa baru, tingkat fakultas, dan pihak-pihak yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan dan menyukseskan kegiatan penerimaan mahasiswa baru ini. Sebelum mengakhiri sambutan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Makan buah belimbing, dapat lagi buah mangga. Sudah kenyang makan, apalagi terserah. Kalian sudah membuat orang tua kalian bangga. Teruslah semangat dan pantang menyerah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penayangan video profil Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Perlu kami informasikan bahwa video yang ditampilkan diambil dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Selamat datang di FKG Unpad dengan konsep Smart and Green Dentistry. FKG Unpad menerapkan prinsip good management dalam konsep Smart and Green Dentistry yang menyatukan peningkatan kualitas unsur-unsur kepentingan pendidikan sebagai kekuatan besar dalam mencapai tantangan di masyarakat dan menerapkan hybrid learning sebagai kombinasi daring dan luring untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat nasional dan internasional. FKG Unpad memiliki 11 departemen program pendidikan kedokteran gigi yang terdiri dari jenjang sarjana dan profesi kedokteran gigi. Kami juga memiliki 8 program pendidikan spesialis kedokteran gigi serta program pendidikan doktoral. Di tengah berbagai perubahan dan tantangan global, FKG Unpad terus bertransformasi agar dapat menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidangnya, berdaya saing di tingkat regional dan global, bersikap profesional dengan senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur Universitas Padjadjaran. Untuk itu, FKG Unpad telah merancang kurikulum outcome based yang adaptif, relevan dengan kebutuhan pengguna dan memiliki kompetensi masa depan. Program pembelajaran diselenggarakan dengan metode student-centered learning melalui penerapan blended dan hybrid learning, serta mengadopsi prinsip pembelajaran kampus merdeka, Merdeka Belajar. Upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran dan proses internasionalisasi terus dilakukan oleh semua program studi secara kontinu. FKG Unpad berkomitmen mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta berkomitmen meningkatkan dan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan penelitian yang mengikuti perkembangan teknologi terkini. Selamat datang di RSGM Unpad. Ini adalah RSGM FKG Unpad. Di tempat ini,
Selain memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga kami melayani proses pendidikan untuk mahasiswa kelas maupun residen. Di tempat ini mereka akan mengikuti pendidikan, belajar menangani pasien, sampai mereka dinyatakan lulus sebagai dokter atau dokter gigi spesialis. Inilah Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran yang merupakan salah satu wahana pembelajaran program studi profesi dokter gigi di Universitas Padjadjaran. Selamat datang di Departemen Ortodonti FKG Unpad dan selamat datang di program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti FKG Unpad. Program studi ilmu bedah mulut dan maksilofasial FKG Unpad mempelajari kemampuan khusus penata laksanaan kesehatan pasien secara menyeluruh, menegakkan diagnosa dan perawatan bedah dan penyakit atau kelainan di rongga mulut dan wajah, sehingga kompeten melakukan perawatan tumor rongga mulut dan rahang beserta rekonstruksinya. Saya mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa IPDGS Ilmu Penyakit Mulut FKG Unpad. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak FKG Unpad merupakan bidang spesialisasi yang didasarkan pada batasan usia, meliputi aspek preventif dan terapeutik kesehatan rongga mulut bagi bayi, anak-anak dan remaja, hingga anak dan individu berkebutuhan khusus. Kedokteran gigi anak juga memiliki aspek rehabilitatif yang lengkap, yaitu restoratif dentistry, TMJ, ortopedik dan ortodontik, dan praktek prostetik. Ruang lingkup kedokteran gigi meliputi 3 fragmentasi, yaitu penyakit dan kelainan oral anak, kemudian kompleks kraniofasial anak, serta anak individu berkebutuhan khusus yang disebut dengan AIBK. Masa studi pendidikan kedokteran gigi anak selama 3 tahun dengan biaya pendidikan yang terjangkau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Kemal Pasya, alumni FKG Unpad. Saya sekarang menjabat sebagai Direktur RSUD Pandega Pangandaran. Saya sangat bersyukur dan bangga dapat bersaing dan memenuhi tuntutan masyarakat karena mendapatkan pendidikan di FKG Unpad. Salam sehat dan bahagia. FKG Unpad selama melaksanakan pendidikan berpegang pada nilai-nilai luhur Universitas Pajajaran, yaitu sila asah, sili asih, sili asuh, sili wawangi, sebagai internalisasi budaya Sunda dalam kehidupan sivitas akademika yang menunjang pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi FKG Unpad. Pembacaan doa dipimpin oleh Dr. Gigi Ardena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa, dan bagi hadirin yang beragama non-Islam, dipersilakan berdoa buat kepercayaan dan keyakinan agama masing-masing. Marilah kita tundukkan mata dan hati kita sejenak untuk memohon doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, sucikan hati dan jiwa kami agar mudah menerima dan melaksanakan sesuatu yang baik. Berikanlah kepada kami buah pikir dan ide cemerlang untuk membangun bangsa dan kampus kami. Berikanlah kami kekuatan dan kesungguhan untuk selalu berbuat baik, berkarya dan berprestasi. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha suci Engkau atas segala ketetapan dan takdir yang kami rasakan dalam hidup ini. Berikanlah pada kami hidayah-Mu untuk selalu dekat dengan-Mu dalam beribadah. Jadikanlah kami umat yang mampu bersabar atas segala ketetapan-Mu. Dan mudahkanlah langkah kami untuk selalu menuntut ilmu dan berbuat baik bagi sesama. Ya Allah, ya Razzaq, karunikanlah kami rezeki yang halal penuh keberkahan-Mu. Berikanlah kami kesehatan dan keberkahan usia, serta akhirkanlah hidup kami dalam kelak husnul khotimah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa para guru dan pemimpin kami. Pertemukanlah kami kelak dalam surga-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين اللهم آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran secara simbolis menutup rangkaian upacara penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, upacara penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran secara resmi ditutup. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara upacara penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Kami mohon kepada para mahasiswa baru untuk tidak meninggalkan ruang meeting karena akan ada pemaparan materi dari Wakil Dekan Bidang Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Dilanjutkan pemaparan khusus untuk mahasiswa baru program sarjana dari Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia yang bertugas memohon maaf atas segala kekurangan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ketua, Ibu Sekretaris, adik-adik mahasiswa, terima kasih ya. Teman-teman terima kasih ya. Pak Ferry, Bu Ani, Bu Ana, semua terima kasih ya. Universitas kita Padjadjaran tempat bernaung. Insan abdi masyarakat pembina nusa bangsa. Padjadjaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Kan ku tunjukkan padamu, kan ku buktikan padamu rasa bangga dan baktiku alma mater. Jangankan keringatku, darahku pun ku relakan guna baktiku padamu alma mater. Meskikan ku tinggalkanmu, meskikan jauh darimu, hatiku selalu
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan para mahasiswa FKG Unpad dari program studi doktor, dari program studi PPDGS, dari program studi profesi, dan program studi sarjana. Kebanggaan bagi kami karena pada PMB tahun ini kita dapat mengikut sertakan mahasiswa program profesi juga pada prosesi PMB ini. Bagaimana kabarnya semua? Apa saya juga ikutan pantun aja ya, Bapak Ibu Panitia ya, supaya tidak kalah sama Pak Dekan. Ya, tapi apa ya pantunnya ya? Pantunnya gini aja deh, di Kota Bandung kita beli baju. Jangan lupa keliling kota. Selamat datang mahasiswa baru di FKG Unpad tercinta. Ya, kita berbalas pantun ya. Mangga, Pak slide berikutnya Pak Heri. Nah, karena kita melakukan prosesi PMB ini di masa pandemi, jadi mahasiswa semua belum berkunjung ya ke kampus FKG Unpad. Nah, oleh karena itu di tayangan siang ini saya lebih banyak menampilkan foto-foto ya supaya tergambar, bisa divisualisasikan kampus FKG Unpad tercinta ini. Baiklah, bisa ditayangkan slide berikutnya Pak. Jadi di FKG Unpad ini kita terdiri dari 2 kampus. Ada kampus yang di Jatinangor dan ada yang di kampus Sekelwa. Nah, tapi sebelum kita melihat tayangan, mohon bisa di on cam kan ya semua. Tadi ada yang memberitahu di grup Senat ya, katanya masih pada off cam semua ya. Jadi supaya kita bersemangat, tolong di on cam kan. Nah, sebelum menampilkan sudah bisa Pak? Ya di slide berikutnya saja Pak. Nah, sambil menunggu tadi Pak Dekan sudah menyapa ya. Kalau di Tatar Sunda, kalau menyapa itu sampurasun. Coba dibuka dulu deh audionya ya. Saya akan menyapa. Nanti dijawab rampes ya. Coba ya dibuka ya on cam. 1, 2, 3. Sampurasun. Rampes. Oh, ini masih ada Ibu dosen, ini masih Rampes. Mangga Bapak Ibu dosen kalau ada yang akan melakukan kegiatan akademik silahkan, karena ini diharapkan mahasiswa dari semua jenjang ya. Ini ada Ibu Dokter Amal nih ikutan hadir ya dan menjawab tadi rampes katanya. Ya, baiklah saudara-saudara semua, ini adalah kampus FKG Unpad di kawasan Jatinangor. Harusnya hari ini pada datang ke sini semua ya, tapi karena pandemi, maka saya perlihatkan saja gedungnya. Kampus FKG yang di Jatinangor ini biasanya digunakan untuk mahasiswa program studi pendidikan dokter gigi jenjang sarjana ya. Jadi buat adik-adik mahasiswa S1 tidak lama lagi mudah-mudahan ya bisa berkunjung ke Jatinangor ini. Banyak pohon-pohonnya ya Dokter Ane ya, jadi ini sesuai dengan konsep Pak Dekan Smart and Green Dentistry. Mangga slide berikutnya Pak. Nah, tadi tampak depan ya, kalau kita lihat begitu masuk tangga, di situ tempat yang sangat historis ya,
karena setelah yudisium biasanya setelah sidang tempat ini dijadikan untuk berfoto ya. Jadi ini keadaan sebelum pandemi. Ini saya tayangkan supaya terbangun ya suasana bisa hadir di sini. Jadi foto-foto banyaknya adalah foto-foto pada saat setelah yudisium. Namun di pojok kita juga bisa melihat suasana saat sedang proses tutorial. Suasana saat sedang proses tutorial ya, masih di kelas bersama tanpa masker. Nah, namun kita juga bisa melihat ya berikutnya Pak, slide berikutnya, diklik-klik aja Pak, karena banyak foto. Ini saya hadirkan ya foto-foto supaya bisa terbayang begitu. Terus aja Pak diklik. Nah, suasana saat praktikum sebelum pandemi. Jadi kalau tadi sedang tutorial, foto-foto di slide memperlihatkan suasana saat praktikum ya. Ada praktikum kelas besar ya, yang di pojok kiri bawah. Ada praktikum kelas kecil. Kita bisa melihat ya, bahkan seorang guru besar, tadi Prof. Harmas pun turut membantu mengajarkan cara menyuntik ya untuk ekstraksi. Lalu juga ada mahasiswa sedang belajar komunikasi ya, belajar mengukir gigi dan sebagainya. Ini adalah suasana saat praktikum di mana tetap kelas praktikum juga ada yang kelas besar dan ada juga yang kelas kecil. Karena tadi di tutorial adalah kelas kecil. Silakan Pak. Nah, sekarang sedang pandemi ya. Suasana yang tadi tidak ada lagi ya. Ini Bapak ada di sini ada tendik dari S1 ya Pak Adam, Pak Furkon ya. Kita sekarang jadi sepi kampusnya ya. Kita beralih mendadak daring saat terjadi pandemi sejak Maret tahun 2020. Kita semua menggunakan platform yang ada ya, baik untuk tutorial, untuk sidang skripsi, dan bahkan untuk yudisium ya. Biasanya kita tadi berjejer di tangga pintu masuk kampus, tetapi sekarang semuanya dilakukan secara daring. Namun kita bisa melihat ya di tayangan, walaupun secara daring, praktikum juga tetap berjalan ya. Mahasiswa tetap bisa melakukan pencetakan dengan menggunakan sendok cetak, dengan bahan-bahan yang ada ya, yang kita kirimkan ke rumah. Jadi kita bisa lihat di samping itu ada tampak mahasiswa sedang mengerjakan praktikum dan dosen meng-ACC-nya dari rumah. Slide berikutnya Pak. Nah ini juga ya, kita bisa memperlihatkan walaupun di masa pandemi kemarin kita tidak diam ya, mahasiswa tetap melakukan pembelajaran di rumah. ACC lewat foto ya, itu dilakukan. Juga belajar komunikasi, belajar edukasi juga bisa dilakukan. Nah, semua proses pembelajaran ini dilakukan secara blended learning, ada kegiatan yang sinkron atau tatap maya ya secara langsung via Zoom atau Jmeet, dan juga kegiatan yang bersifat asinkron, mengerjakan tugas-tugas di mana tugasnya itu diupload nanti ke dalam sistem learning management system atau kita kenal dengan LMS. Dan untuk di Unpad kita punya LMS yang keren banget ya, namanya Live Unpad. Live Unpad singkatan dari Learning in Virtual Environment Unpad. Jadi adik-adik semua ya dari program S1 sampai dengan S3 harus mempelajari bagaimana menggunakan LMS Live Unpad ini. Nanti ada sesinya ya, jangan khawatir. Next lagi Pak. Nah, di praktikum era new normal ke depan begitu ya, ini bayangannya akan seperti ini ya. Jadi nanti biasanya praktikum kelas besar, ke depan praktikumnya akan berseling-seling ya duduknya, akan kita batasi. Sebagian ada di kampus, sebagian bisa mengikuti di rumah. Nah, foto-foto yang berupa desain, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi di semester ini ya. Jadi kalaupun semester ini kita belum bisa ikut praktikum hybrid seperti ini, mudah-mudahan di akhir Desember ataupun awal semester depan kita sudah bisa mengikuti praktikum hybrid ini. Jadi nanti sebagian bisa mengikuti di rumah karena di ruangan praktikum tersebut tersedia TV ya. Lalu juga dosen memperagakan dan mahasiswa bisa ikut di rumah. Jadi nanti giliran di saat praktikum hybrid ini. Mungkin minggu ini kelompok A, nanti minggu depan kelompok B. Tapi jangan khawatir ya, kami akan menginformasikan kapan praktikum hybrid ini bisa dimulai, karena tentu saja yang masih di luar kota,
yang masih di luar Jawa itu harus menyiapkan ya akomodasi di Jatinangor. Jadi tidak dalam waktu dekat, tetapi kita sedang bersiap untuk menuju era new normal. Silahkan Pak. Nah, kalau tadi kampus untuk Prodi S1 di Jatinangor, maka sekarang kita jalan-jalan ke Bandung ya. Di Bandung ini ada kampus FKG di Sekeloa yang diperuntukkan untuk Prodi Pendidikan Dokter Gigi Profesi. Mana nih suaranya ya, ada 71 koas ya yang akan masuk ke RSGM awal September ini. Lalu ada 8 prodi pendidikan dokter gigi spesialis ya. Ada sebanyak 85 ya yang akan masuk dan 3 orang prodi S3. Nah, kita bisa lihat ya. Kita sudah disambut nih di foto ini oleh koas dan residen yang kece-kece ya. Gayanya keren-keren ya yang kita lihat di foto. Lalu ini adalah kampus utama kita di Sekeloa. Itu foto waktu kita melakukan launching ini ya Bu Ane Green and Smart Dentistry ya, tampak gedungnya seperti itu sesuai warnanya dengan warna FKG Unpad ya, warna lila atau pink ungu begitu ya. Mangga slide berikutnya, diklik aja Pak di slide lagi. Nah ada foto. Nah ini adalah wahana yang ada di kampus FKG Unpad Sekeloa. Jadi kalau tadi bangunan yang warna ungu muda, pink ungu begitu ya, itu adalah gedung utama. Kita juga punya gedung yang di pojok kiri atas itu adalah gedung Fakultas Kedokteran Gigi khusus untuk pasca sarjana dan juga untuk aula. Lalu di samping kanan di atas itu ada RSGM Unpad ya. Pelayanannya dibuka 24 jam selama 1 minggu begitu ya. Kita sangat bangga punya RSGM Unpad dan juga kita punya Lab Center ya. Kita bekerja sama dengan Yayasan Celah Bibir sehingga mahasiswa dan residen bisa ikut belajar di Lab Center ini. Silahkan Pak. Nah, pada slide berikutnya kita bisa melihat ya bahwa selama pandemi mahasiswa prodi profesi maupun residen itu banyak belajar secara online ya, karena waktu itu betul-betul kita belum siap untuk menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana. Namun seiring waktu berjalan, alhamdulillah di akhir tahun 2020 kita sudah bisa memiliki 19 ruang kubikal ya, yang terlihat dari foto CCTV yang tampak di layar. Jadi di ruang kubikal inilah mahasiswa koas dan residen bisa bekerja untuk merawat pasien-pasien yang bekerjanya di lingkungan aerosol. Apa itu aerosol? Nah, karena adik-adik khususnya mahasiswa baru S1 ya, ini harus tahu bahwa di bidang kedokteran gigi, pekerjaan kita itu banyak yang mengeluarkan aerosol ya. Jadi harus disetting dalam ruangan yang bertekanan negatif ya. Udaranya juga harus disterilkan begitu dan diatur. Nah, itu semua dikerjakan di ruang kubikal. Jadi alhamdulillah ya, walaupun di masa pandemi ini residen dan koas itu tetap berjalan. Nah, selain bekerja di ruang kubikal untuk kegiatan aerosol, maka kurikulum pun mengalami beberapa penyesuaian ya. Jadi kalau zaman dahulu sebelum pandemi, bekerja di Fantum itu adanya di Jatinangor ya, di FKG kampus Jatinangor. Tapi sekarang karena kita juga sulit untuk mendatangkan pasien ya dalam masa pandemi ini karena berbagai peraturan dan prokes yang sangat ketat, maka kita switch, kita ganti pasien tersebut dengan menggunakan manekin. Ada head phantom ya, ada head phantom dan badannya yang kita pasang di dental unit yang ada di RSGM. Kita punya juga sekitar 18 dental simulator ya yang kita pasang di Sekeloa, di RSGM Sekeloa. Nah, kita bisa melihat walaupun di masa pandemi keterampilan psikomotor tangan itu tetap kita latih ya. Gimana nih, seru enggak pakai APD seperti ini ya, warna-warni ya, pasti seneng ya, dan sangat berbangga kita bisa masuk ke FKG Unpad ini ya. Mangga slide berikutnya. Nah, ini semakin cerah warnanya ya. Kalau tadi masa pembelajaran di prodi profesi, sekarang kita melihat bagaimana proses pembelajaran di program studi pendidikan dokter gigi spesialis. Foto-fotonya courtesy ya, terima kasih kepada tim Humas ya. Ini baru tadi malam di foto ya. Jadi saya ambil foto-fotonya, terima kasih banyak.
Jadi di foto sebelah kiri itu PPDGS Kedokteran Gigi Anak. Mana suaranya coba di zoom yang dari Kedokteran Gigi Anak, silahkan menyapa. Apa kabar yang dari PPDGS IKGA? Ada di sini? Hadir dong. Hadir dong. Hadir dong. Nah, kalau PPDGS IKGA itu bajunya juga karena pasiennya anak itu ada yang pakai superhero ya. APD-nya seperti superhero. Keren banget ya. Pasti pasiennya juga seneng ya dirawat oleh residen PPDGS FKG Unpad. Tepuk tangannya dong untuk PPDGS IKGA. Mangga dibuka suaranya, residen. Oke. Nah, lalu foto yang tengah itu residen apa ya? Ada yang tahu nggak? Residen dari ilmu penyakit mulut. Ya, mana ngacung silahkan yang dari residen IPM. Hadir dong. Hadir dong. Hadir. Hadir dokter. Baik. Seru ya melihat bagaimana residen bekerja dan koas ya dengan prokes yang sangat ketat. Harus di swab begitu ya, rutin di swab secara berkala. Jadi hidungnya lumayan juga ya ini ya, dicolok terus ya. Ya Pak Heri ya, koas-koasnya ya. Ini kebetulan tendik untuk di profesi ini ada hadir di sini, ada Pak Heri ya. Pak Heri di swab juga nggak rutin, 14 hari sekali. Ya. Lalu selanjutnya sebelah kanan ada dari Prodi IBM, bedah mulut dan maksilofasial. Mana suaranya? Apakah hadir? Dari BM, ada dari BM? Waduh, nggak ada suaranya nih BM. Mana BM? Apakah hadir? Ya, kita lihat foto-foto dari BM ya. Kalau mau operasi kepala pasiennya itu ditutup ya, kita bisa melihat. Mangga next. Nah, baiklah ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana suasana proses pembelajaran di saat pandemi. Nah, tentu Anda semua penasaran seperti apa sih kurikulum FKG itu disusun ya. Nanti di FKG Unpad di dalam buku pedoman yang insya Allah akan dibagikan tidak lama lagi ya untuk acuan Anda semua. Maka kita bisa melihat bahwa kurikulum FKG Unpad ini dirancang sesuai dengan kebutuhan penggunanya ya. Menggunakan sistem blok ataupun mata kuliah. Lalu mengadopsi prinsip Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Untuk saat ini diterapkan di program studi S1. Kita tidak mengadopsi keseluruhan ya Kampus Merdeka ini karena memang prodi kesehatan tidak diwajibkan. Namun prinsip-prinsipnya seperti memberikan kesempatan mahasiswa untuk student exchange keluar begitu ya. Lalu memberikan kesempatan untuk magang ataupun melakukan proyek kemanusiaan itu akan kita rekognisi SKS-nya ya dan dimasukkan ke dalam transkrip akademik. Nah, di program studi profesi dan sarjana, kurikulum yang digunakan itu mengacu kepada standar kompetensi dokter gigi Indonesia atau SKDGI ya. Jadi jangan khawatir, kurikulum kita sudah sesuai dengan kurikulum nasional dan bahkan mengacu kepada internasional. Lalu untuk PPDGS ini mengacu kepada standar kolegium dokter gigi spesialisnya masing-masing ya. Ada yang dari Perio, ada yang dari IPM, dari bedah mulut dan sebagainya. Sedangkan untuk program doktor, ini capaian pembelajarannya sesuai dengan KKNI level 9. Nah, di sini apakah hadir? Ini ada peserta dari S3, Pak Direktur Rumah Sakit ya. Kebetulan tadi yang memberikan sambutan ucapan ya di video ada mahasiswa S3-nya. Apakah hadir di sini? Dokter Asep apa sedang sibuk di rumah sakit? Sedang sibuk mungkin ya, bekerja sebagai direktur. Mangga slide berikutnya. Ya, setelah kita mengetahui kurikulum yang digunakan, maka di FKG Unpad ini kita menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatannya student center learning. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Dengan metode tutorialnya kita menggunakan PBL, problem based learning. Ada juga kegiatan-kegiatan seperti ke masyarakat yang menggunakan metode project based begitu ya. Kita turun ke puskesmas membuat program-program untuk peningkatan kesehatan gigi masyarakat. Lalu kita juga menggunakan metode pembelajaran studi kasus ya, khususnya untuk di program profesi dan juga program spesialis.
Karena ini masa pandemi, maka pembelajaran blended learning yang menggabungkan pembelajaran sinkronus, tatap muka begitu ya, secara di dunia maya ataupun asinkron menggunakan learning management system untuk mengerjakan tugas-tugas itu juga kita terapkan. Sehingga pada akhirnya kita akan menerapkan metode hybrid learning. Mangga slide berikutnya, Pak. Ya, nah, yang paling penting karena ini di masa pandemi ini pembelajaran dilakukan dari jarak jauh, maka nanti adik-adik baik mahasiswa S1, profesi, PPDGS ataupun S3 itu wajib belajar mengenai LIV Unpad ya, Learning in Virtual Environment Universitas Padjadjaran. Jadi walaupun Anda semua masih ada di rumah, kita bisa memantau ya, memantau tugas-tugas yang dikerjakan, memantau kehadiran ya, keaktifan itu bisa kita pantau. Nah, nanti akan diajari ya bagaimana caranya menggunakan LIV Unpad ini. Lalu juga nanti Anda akan diberikan Pause ID ya dalam portal student untuk berkomunikasi dengan fakultas ataupun dengan universitas. Nah, kita juga punya perpustakaan di dunia maya ya, yang kita sebut dengan e-library. Di situ semua banyak pustaka-pustaka yang bisa diakses dengan mudah karena Anda semua adalah mahasiswa Unpad ya. Bisa membuka berbagai macam jurnal, bisa membaca berbagai textbook. Jadi kalau zaman dulu ya, zaman saya kuliah mau dapat buku tuh susah ya. Harus buku anatomi itu udah jadul ya, harus difotokopi. Tapi sekarang semua pembelajaran anatomi ini bahkan bisa dilakukan dengan 3 dimensi ya. Tidak saja melihat buku tapi juga ada video pembelajarannya. Nah, ini jurnal portal untuk mengakses referensi-referensi di Unpad. Mangga slide berikutnya. Nah, ini terakhir setelah kita belajar pasti ada ujian ya. Pada garis besarnya ujian ada ujian teori dan ada ujian praktek. Walaupun nanti metodenya ada OSCE, ada SOCA, ada DOPS, ada mini CX, tapi pada intinya ada ujian untuk menguji kemampuan kognitif atau teori dan ada ujian untuk melihat keterampilan tangan ya. Karena dokter gigi ini banyaknya kerja menggunakan tangan, maka ujiannya pun harus ada ujian praktek. Nah, di sebelah kiri itu waktu sebelum pandemi ya, ujian praktek yang namanya OSCE ya, di mana kita hadirkan pasien simulasi. Itu sepertinya foto Pak Furkon ya, jadi pasiennya ya. Jadi pasien pura-pura ya, kita hadirkan pasien pura-puranya seperti itu. Nah, tapi karena sekarang sedang pandemi, maka kita melakukan modifikasi ya, khususnya untuk yang akan ujian nasional, uji kompetensi, mahasiswa tetap datang ke kampus ya dengan menggunakan APD begitu, tetapi ujiannya tidak ujiannya kalau biasa kita lihat tuh mahasiswa bergeser ya di setiap ruangan. Kalau sekarang tidak, di ruangan mahasiswa diam di ruangan, lalu disiapkan peralatan ujian ya. Nah, di situ ada Pak Ferry tuh tampil, ada fotonya Pak Ferry karena Pak Ferry yang mengomandani ya IT untuk ujian-ujian praktek ini ya secara daring dan luring. Mangga berikutnya Pak. Ya, ini saat dulu ya sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Nah, ini kegiatan kemahasiswaan ya. Jangan takut, di FKG Unpad ini kita sangat mengakomodir bakat-bakat yang terpendam ya. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang punya bakat seni, barangkali olahraga ataupun berkreativitas lainnya ya. Kita bisa mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM. Nah, di masa pandemi ini apakah kegiatan kemahasiswaan berhenti? Tidak ya, mungkin saya lupa tadi belum menyapa Miftah ya, apakah Miftah Ketua BEM hadir? Barangkali nanti bisa sharing ya, betapa banyak aktivitas BEM. Oh iya, ini ada Miftah, ayo sini diperkenalkan dulu. Ini ya, ini kameranya di sini. Oke, ini Ketua BEM FKG Unpad yang sangat hebat ya, Miftah. Ayo say hello dulu. Halo semuanya teman-teman S1, Profesi dan PPDG, Residen. Halo semuanya. Selama pandemi apa aja kegiatan kemahasiswaan yang luar biasa. Sampai saya juga belajar Pak, iya dok.
Mungkin selama pandemi ini kita mengalami keterbatasan mungkinnya secara aktivitas, tapi juga tidak membatasi untuk terus beradaptasi dengan suasana saat ini. Nah, dimanapun program-program PM tetap kita jalankan dengan metode hybrid ataupun daring gitu, Dok. Dan banyak programnya juga tetap jalan dan tetap banyak gitu untuk pesertanya ya, Dok, dan inovatif juga gitu. Jadi buat teman-teman S1 nanti mungkin akan merasakan juga udah mulai bergabung dengan FKG Unpad dan juga nanti bisa ikut merasakan program-program kemahasiswaan yang ada di FKG Unpad. Oke, terima kasih Miftah. Kemarin kita ada lomba porsenang ya. Biasa kan kalau di sebelum pandemi kita lomba basket begitu ya, lomba futsal. Nah tapi Miftah dengan BEM ini tidak kehilangan akal ya, bikin lomba melibatkan semua prodi dari S1, profesi dan residen, dan luar biasa ya lombanya. Ada lomba apa aja kemarin, TikTok ya? Ada lomba TikTok, melukis, Dok. Melukis. Oh, e-sport ya, dengan e-sport. Jadi yang suka e-sport jangan khawatir ya, tapi jangan lupa kuliahnya kalau sudah main e-sport ya, jangan kelupaan. Baiklah, terima kasih ya Miftah, ditunggu inovasi dan kreativitasnya ya. Enggak, terima kasih. Jadi demikian ya, banyak sekali prestasi tidak saja di nasional maupun di internasional. Kita juga mengirimkan mahasiswa keluar ya. Dicontoh di foto itu kita kirim ke Hiroshima University, ke Kaohsiung ya, Medical University. Lalu ada juga residen ya yang menjuarai Global Clinical Case Contest ya. Nah, para residen ditunggu ya. Semoga Anda bisa nih ikut di kejuaraan dunia. Mangga berikutnya, Pak. Nah, terakhir ya, sebelum ditutup, tadi Pak Dekan juga sudah mengingatkan nilai-nilai luhur Unpad itu silih asih. Apa ya silih asih ya? Silih asih itu saling peduli, saling empati ya, saling menolong begitu. Nah, silih asah apa nih? Silih asah ini saling berdiskusi. Kita terbuka ya untuk berdiskusi, untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hal bidang akademik ataupun bidang lainnya. Nah, silih asuh kita juga selalu meminta untuk saling tolong menolong begitu ya. Dan silih wawangi, apa nih silih wawangi? Ini saling menebar kebaikan begitu ya. Kalau sedang ada yang lagi lagi burn out apa ya itu ya istilah sekarang ya, lagi pada mentalnya ngedrop gitu. Nah, kita dorong begitu ya untuk kembali aktif begitu. Nah, selain nilai-nilai luhur Unpad, mahasiswa Unpad Universitas Padjadjaran itu punya ciri khas karakter mahasiswa Unpad yang tidak dimiliki oleh universitas lain. Nah, karakternya adalah Jawara 5-0. Ada di sini yang orang Sunda asli, apa nih Jawara? Jawara ini juara apa? Jagoan. Ya. Kalau ya betul. Kalau di Betawi itu si pitung, si jagonya gitu ya. Nah, kalau di Sunda itu kita punya Jawara. Jawara 5-0, 5.0 ya. Singkatan dari jago, wani dan rancage. Jago itu apa? Bukan jago yang jago berantem gitu ya, tapi jago dalam bidang ilmu kita. Yang unggul, yang excellent ya, yang kompeten, kompetitif, produktif, lalu melek dengan teknologi. Jadi jangan kayak saya ya, gaptek, jadi harus belajar keras ya untuk bisa belajar teknologi. Lalu karakter yang kedua adalah wani. Wani ini berani, kesatria tetapi berdasarkan nilai-nilai keagamaan, cinta tanah air ya, dan memiliki jiwa sebagai pemimpin. Dan yang terakhir rancage ini memiliki kemampuan untuk berinovasi, kreatif dan inisiatif ya. Jadi kalau ditanya apa nih karakter Unpad, Jawara 5.0 ya, 5.0 ya, jago, wani dan rancage. Nah, jangan lupa dari nilai-nilai dan ciri khas karakter mahasiswa Unpad ini tidak hanya ada di dalam kertas, hanya teori, tapi harus diterapkan. Mulai dari sekarang ya. Tadi saya mendapat banyak teguran ya di grup fakultas, katanya tadi masih banyak yang off cam ya. Nah, karena ini sedang ada interaksi, jadi mohon ya ke depan kalau kuliah daring semua aktif on cam ya. Aktif berdiskusi kecuali memang di rumahnya sedang ada kendala sehingga tidak bisa off cam ya. Lalu tolong sikap empatinya ya untuk bisa
mengikuti proses pembelajaran daring ini dengan baik dan mohon dapat mengikuti arahan dari semua kaprodinya. Kaprodi S1 punya ibu, punya kepala sekolah, ibu kaprodi S1-nya Dr. Sri Cahayawati atau Dr. Wina. Mungkin sebentar lagi akan hadir ya. Nah, bagi kaprodi profesi dan PPDGS, tolong bisa mendengarkan semua arahan dan instruksi dari prodinya masing-masing ya. Nah, baiklah, mungkin ya waktu kita sudah habis ya Pak. Ada satu, diklik lagi Pak, mungkin ada foto, bisa keluar nggak keluar ya. Tadinya ada foto di samping kanannya adalah Unpad berkinerja, bermanfaat dan mendunia. Nah ini ya. Nah, Unpad berkinerja, ayo kita belajar dengan baik ya, agar kita bisa bermanfaat dan mendunia. Sebetulnya ada senamnya ya, ini kalau ada ice breaking sih bisa ya kita senam Unpad aktif bergerak. Nanti kapan-kapan ya kalau ada sesi kita melakukan senam Unpad aktif bergerak, berkinerja, bermanfaat dan mendunia. Nah, itu saja dari saya. Jangan sungkan untuk bertanya, berdiskusi ya, karena kita masih akan sering bertemu. Kami di dekanat, Pak Dekan, saya Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 beserta para manajer akan dengan sangat terbuka mendengarkan dan menerima semua informasi, keluhan yang dirasakan untuk segera ditindaklanjuti demi perbaikan proses pembelajaran ke depan. Tapi saya nggak punya stok pantun lagi nih Pak. Untuk terakhir, saya tutup saja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk residen dan program profesi dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Anda bisa menghubungi kaprodinya masing-masing ya. Untuk mahasiswa S1 mohon bisa tetap ada di ruangan Zoom. Mungkin kalau mau istirahat boleh ya, mau peregangan dulu sebentar ya. Mangga Dr. Wina. Kita sambut Dr. Wina ya, mana tepuk tangannya.